Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali bersama saya Kamil Ihsan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester mata kuliah Geometrika yang diampu oleh Bapak Dr. Alpon Seteranto MA, yang dimana pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir kami dengan beliau di semester ini. Adapun yang pertama untuk materi ujian akhir semester ini yaitu regresi logistik, di mana regresi ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel respon dengan sifatnya dikotomi untuk melihat kejadiannya benar atau tidak, yang dimana variabel ini digunakan untuk melihat beberapa asumsi yang terjadi seperti variabel dependen harus memiliki dua kategori, misalnya tinggi atau rendah dan baik atau buruk. Kemudian sampel yang digunakan minimal 50 sampel data untuk variabel independen. Kemudian hasil ini juga ada nilai odds ratio, yang dimana nilai ini digunakan untuk melihat probabilitas antara kedua variabel, yang dimana keputusan yang harus dilihat dan hasil yang harus dipahami. Kemudian kedua ada error correction model, yang dikenal dengan model koreksi kesalahan, di mana model ini digunakan untuk melihat hubungan jangka pendek ataupun jangka panjang dalam variabel penelitian, dan juga untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang dalam suatu penelitian runtun waktu ataupun time series. Kemudian keuntungan memiliki uji ini, pertama, spesifikasi model dapat berbentuk umum seperti penelitian yang lainnya. Kemudian model yang digunakan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dapat melihat adanya teori ekonomi yang sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian adanya penyelesaian data runtun waktu yang tidak stasioner. Kemudian uji ini ada beberapa cara. Pertama, uji stasioner, kita melihat uji akar unit dengan mempertimbangkan uji lab optimal. Kemudian ada derajat integrasi, melihat derajat berapakah data akan stasioner. Kemudian uji kointegrasi untuk melihat keseimbangan jangka panjang ataupun jangka pendek dalam penelitian. Kemudian uji kausalitas Granger atau hubungan timbal balik antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian yang ketiga ada vector autoregression atau PAR dengan vector error correction model PSM, yang dimana PSM ini merupakan turunan dari analisis PAR, yang dimana hasil ini difungsikan untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek dalam satu data time series. Untuk mengetahui hubungan jangka panjang dapat digunakan persamaan kontegrasi dalam PSM. Inilah bentuk tahapan dari uji PSM, di mana uji stasioner data yang pertama, kemudian uji panjang lab optimal untuk melihat uji stabilitas model yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian uji kausalitas Granger atau hubungan timbal balik antara kedua ataupun beberapa variabel. Yang kelima, uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian bedanya dengan SEM tadi ada yang ke-6 dan ke-7 seperti impulse response function dan variable decomposition, yang digunakan untuk melihat shock ataupun guncangan dan kontribusi dari masing-masing variabel. Kemudian PAR dan PSM model panel, yang dimana model panel ini sama dengan regresi lain seperti gabungan data time series dan cross section, yang digunakan untuk melihat interaksi dari beberapa variabel, yang dimana uji ini digunakan untuk melihat informasi dari kointegrasi ke dalam spesifikasi model yang memiliki hubungan kointegrasi antara beberapa variabel penelitian. Kemudian data yang tidak stasioner seringkali menunjukkan hubungan ketidakseimbangan dalam jangka pendek, tetapi kecenderungan terjadi hubungan keseimbangan dalam jangka panjang. Dan inilah yang harus diperhatikan dalam menggunakan model panel, PSM, dan PAR. Kemudian tahapannya ada beberapa seperti uji stasioner data, kemudian uji lab optimal, yang bedanya ada uji diferensi data untuk melihat datanya stasioner atau tidak menggunakan data ini, kemudian uji kointegrasi, yang terakhir ada uji panel, di mana model yang digunakan dalam penelitian terdapat di
tahap kelima ini untuk hasil akhir dalam penelitian. Kemudian model peramalan yang digunakan untuk melihat perkiraan ataupun dugaan dalam beberapa periode mendatang dengan memperhatikan data di periode yang lalu. Biasanya peramalan ini digunakan untuk melihat faktor penyebab yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan terutama hasil ini juga namanya suatu peramalan, juga bersifatnya aktual ataupun masih dugaan. Kemudian prinsip dasar peramalan, yang pertama secara umum terdapat asumsi bahwa akan terjadi perubahan dalam suatu penelitian ataupun dalam perusahaan produksi yang biasa menggunakan metode ini. Kemudian adanya pengaruh jangka pendek yang tidak pasti ataupun jangka panjang, karena hal ini masih bersifat dugaan ataupun peramalan. Kemudian peramalan ini ada 4 jenis pola. Yang pertama horizontal, pola musiman, pola siklis, dan pola tren. Ini digunakan untuk melihat fluktuasi data dari beberapa tahun ataupun bulan bahkan hari, di mana data ini digunakan untuk mengambil kesimpulan awal dalam sebuah peramalan. Kemudian model simultan, di mana model ini digunakan untuk melihat persamaan yang saling terkait antara satu variabel dengan variabel yang lain, di mana perbedaan dari variabel independen harus memiliki dua peran, seperti variabel X dan variabel Y, kemudian variabel Y diubah menjadi variabel X. Dan begitupun sebaliknya. Kemudian hubungan ini juga dua arah sama dengan variabel regresi yang lain. Kemudian simultan ini ada dua persamaan, pertama struktural dan identitas. Struktural digunakan untuk melihat tingkah laku ataupun perubahan variabel sebagai akibat dari variabel lain. Kemudian variabel identitas adalah persamaan yang menyatakan kesamaan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian ada dua metode, yang pertama metode persamaan tunggal dan metode sistem, di mana persamaan tunggal ini digunakan untuk mentaksir persamaan struktural yang digunakan dalam metode penelitian. Kemudian metode sistem digunakan untuk melihat parameter seluruh persamaan struktural dalam satu analisis simultan dengan mempertimbangkan informasi ataupun pembatasan penelitian. Kemudian persamaan simultan dengan sifatnya two-step least square adalah variabel yang endogen dalam posisinya sebagai variabel penjelas dalam sistem persamaan simultan. Juga tidak berbeda dengan sistem persamaan simultan biasa, dan ini biasanya banyak menemukan di berbagai penelitian yang sering dilakukan oleh mahasiswa, yang dimana variabel endogen tidak mutlak menjadi variabel endogen, dan begitupun sebaliknya variabel eksogen juga bisa berubah menjadi variabel endogen tergantung apa yang menjadi tujuan penelitian. Kemudian yang langkah dalam uji ini ada dua, yaitu secara bersama-sama variabel yang endogen yang digunakan variabel X menjadi variabel penjelas dalam sistem persamaan simultan, kemudian mengganti variabel endogen yang muncul di sisi kanan dengan nilai perkiraan yang akan ditaksir dalam penelitian dengan menggantinya dengan variabel eksogen dan variabel yang dipilih oleh peneliti. Mungkin sekian penjelasan ujian untuk akhir semester pada kesempatan ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.